warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dadakan ya diadakan pertemuan sehubungan dengan pembalakan liar yang terjadi di Rapah, yang sebetulnya itu sebelumnya pada bulan April ya 2023 yang lalu kami juga sudah sampaikan ya. Awalnya memang ada informasi dari bapak-bapak ini yang hadir di sini adalah warga Desa Rapah yang terdampak adanya pembalakan liar tersebut mengadu kepada kita ya, bahwasanya ini hutan kami ini dirambah nih Pak. Loh, siapa pelakunya? Ada Pak Desa yang melakukan gitu. Awalnya ketika itu, kemudian memang kita langsung menindaklanjutinya dengan melaporkannya kepada Gakum KLHK di Makassar ya. Selanjutnya ditindaklanjuti ke UPT Ulibilah ya. Dan selanjutnya juga dibuat laporan secara resmi kepolisian di Polres Bone ya. Dalam perjalanannya 6 bulan ini kami selalu memantau bagaimana statusnya ini beliau-beliau ini ya, Pak Samsul Alam, Pak Imam dan Pak Edi dan kawan-kawan yang lainnya ini selalu menanyakan kepada kita ini gimana status atas pembalakan tersebut ya. Kami juga selalu mempertanyakannya kepada pihak berwenang bagaimana kelanjutannya dari statusnya masih penyelidikan, kemudian pemeriksaan saksi, juga terjadi penyitaan terhadap barang-barang bukti. Nah, ini seperti kita lihat di gambar-gambar ini dilakukan penyitaan juga. Dan terakhir informasi yang bagus ya, yang menggembirakan itu telah terjadinya penetapan tersangka. Ya, jadi perlu kami sampaikan di sini ya, bahwasanya dikatakan tersangkanya itu ada 2 orang ya. Kita inisialkan saja karena kita masih menerapkan azas praduga tidak bersalah ya, yaitu tersangka atas nama BS yaitu oknum kepala desa dan tersangka atas nama HR. Jadi yang disangkakan itu adalah pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jadi itu yaitu perorangan yang dengan sengaja ya, yaitu A, melakukan penebangan hutan dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. Ini yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan berarti ada izinnya tetapi tidak sesuai. Tapi di sini kita lebih fokuskan hasil kami ya, itu yang B, yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin ya. Jadi tidak ada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tentunya pejabat yang berwenang itu bukan kepala desa ya, bukan camat, bukan, tetapi menteri KLHK ya. Kemudian secara berjenjang kepada dirjen, kemudian gubernur ya secara otonomi daerah. Nah, modusnya ini memang bahwasanya tersangka BS ini selaku kepala desa memberikan izin atau perintah malah ya, karena sebelumnya media juga udah bulan April yang lalu telah mempublikasikan ya adanya perintah ini, izin kepada tersangka HR untuk menebang ya pohon itu ya, mau menebang hutan ya, padahal ini kepala desa ini tidak termasuk pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin gitu ya. Jadi itu kemudian dikatakan di sini di pasal 28 setiap pejabat dilarang menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau bukan kewenangannya itu nggak boleh gitu ya. Jadi intinya memang banyak unsur penyalahgunaan wewenangnya di sini ya.
Jadi memang agak lama ternyata. Kami selalu menanyakan itu karena memang dibutuhkan ahli ya. Ahli itu sudah diperiksa dan hasil penyelidikannya sudah pada tahap sudah naik kepada tahap penyidikan SP2HP ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan juga sudah dilayangkan kepada Kejaksaan Negeri Watampone ya. Kita sudah lihat itu ya. Ini di sini kita sampaikan bahwasanya kami ya, mungkin bisa kita sampaikan di sini di pasal 58 ya. Kenapa kami konsen? Kami kan bukan penegak hukum. Memang ini perlu kita sosialisasikan kepada kawan-kawan sekalian ya. Kita tim advokasi ya yang bernaung di bawah bendera Laskar ya, ini memegang teguh pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Ini sekaligus sosialisasi ya. Masyarakat ini juga ya punya juga kewenangan ya, dianggap sebagai peran serta masyarakat ya. Jadi memberikan hak kepada masyarakat ya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah ini ya. Termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan. Ya, jadi bisa kita ketahui ya, kalau nggak ada hutan ini kan, hutan ini merupakan paru-paru dunia ya, apalagi pada saat musim kemarau ini ya, hutan ini juga salah satu cadangan air ya, yang sangat diharapkan. Kalau nggak ada cadangan air ini pada saat musim kering ini ya, kita sedang sangat menanti-nantikan namanya sumber air di sini ya. Di situ kemudian pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, upaya pemberdayaan masyarakat ya, ini yang kami lakukan ya. Penyuluhan dan pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif ya pengusahaan hutan. Nah di sini juga selain hak yang dimaksud ya, di sini masyarakat ya yang diwakili oleh kita sebagai lembaga mencari dan memperoleh informasi ya ini. Jadi dikiranya di sini nggak boleh nih ya, ini ada di sini. Mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan. Jadi kami ini perpanjangan tangan dari masyarakat Rapa ya, kita bisa maklumi memang masyarakat awam ya, jangkauannya terbatas ya. Jadi butuhlah organisasi-organisasi ya seperti Laskar ini untuk bisa ya menyampaikan ya, informasi-informasi itu atau mencari informasi itu ya kepada lembaga-lembaga yang berwenang gitu ya. Adanya dugaan-dugaan terjadinya perusakan hutan, kemudian mendapatkan pelayanan dalam mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan. Nah, waktu itu dugaan ya, kita masih dugaan ini hutan kita diambil di Rambah gitu ya. Itu masih dugaan, kita juga masih berprasangka yang prasangka tidak prasangka baiklah ketika itu ya, prasangka tidak bersalah. Kita hanya sampaikan tolong diinvestigasi ya kepada lembaga yang berwenang yaitu Gakum, LKK. Kemudian alhamdulillah ditindaklanjuti sampai ke tingkat pelaporan. Kemudian juga di sini mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan. Apakah ada izinnya? Ya ternyata tidak ada izinnya. Walaupun kepala desa ya tidak punya kewenangan, dikatakan di situ ya. Kalau dia tidak punya kewenangan, walaupun dia pejabat tadi memberikan izin untuk penebangan hutan itu kita tidak bolehkan gitu ya. Kemudian di sini menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum ya. Ini luar biasa nih peran masyarakat ini. Jadi warga kita berterima kasih ya, saya sangat terima kasih sekali ya kepada warga Rapa yang peduli gitu ya, peduli akan lingkungannya. Jadi makanya perlu kita sampaikan di publik ini ya, perlu juga ada masyarakat yang seperti beliau-beliau ini ya. Jadi proses penyidikan, persidangan sebagai saksi pelapor, sebagai saksi ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kita tahu bahwasanya ini Desa Rapa ini luasnya 32 km persegi ya. Kalau kita bandingkan itu ada satu kota
kecil di tebing tinggi ini luasnya sama dengan satu kota. Jadi dan paling mayoritasnya istilahnya itu adalah terdiri dari hutan produksi ya. Hutan produksi itu ya kalau kita lihat di apanya itu merupakan bagian dari 15.818 hektar ya hutan produksi. Jadi walaupun hutan produksi itu kan bisa dipakai untuk apa? Untuk keperluan kita sehari-hari ya, untuk meja, untuk kursi, tetapi tetap penggunaannya, pemanfaatannya itu harus dengan izin ya daripada pihak-pihak yang berwenang. Mungkin itu saja sebagai pengantar ya. Nanti kita tindak lanjuti dengan apa hal-hal yang kita diskusikan lebih lanjut. Nanti coba dari pihak warga Rapa bisa menyampaikan kepada Pak siapa? Ya, Samsul Alam. Pak Samsul Alam, boleh kita sampaikan atau Pak ini Pak? Hah? Ya Pak Samsul Alam, ya Samsul Alam boleh. Silakan sampaikan kepada wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Samsul Alam, warga desa Rapa, Kecamatan Tondra. Terima kasih kepada masyarakat semua dari desa Rapa yang hadir di malam hari ini bersama Pak Mahmud yang mewakili kita semua. Kami berharap kepada penegak hukum supaya yang terjadi di desa Rapa ini yang kasus illegal logging supaya tersangkanya cepat ditahan. Karena kenapa saya bilang, karena ini kan musim kering, jangan sampai terjadi kebakaran di televisi. Jadi itu Haji. Jadi mudah-mudahan ini penegak hukum menahan pelaku ini, yang tersangka ini yang penebangan illegal logging. Karena setahu saya itu kalau illegal logging itu hukumannya tinggi sekali. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari warga Rapa sendiri ya berharap ya kepada penegak hukum ya untuk menegakkan hukum secara benar, secara lurus ya, tidak boleh melenceng-melenceng. Ini kita harapkan ini memang kalau kita lihat kan ini sudah terjadi tersangka ya, sudah terjadi tersangka dan kami melihat ini baru tahap ya. Jadi kalau bisa memang supaya jera ya, intinya bukan kita menghukum atau membuat ini, supaya jera ini ya dilakukan penahanan rutan rumah tahanan negara ya, supaya pelakunya jera. Kalau tidak ini dianggapnya dia tidak ditahan ya. Kami selalu begitu, karena merasa tidak ditahan, kemudian dia masih merasa bebas ya untuk mengambil hasil-hasil hutan di Rapa, sehingga ini sepertinya tidak bisa menghentikan pembalakan liar selanjutnya. Demikian mungkin itu tadi ya aspirasi daripada warga Rapa. Silakan kalau memang ada yang mau diinikan sampaikan. Pak Sad, ya. Terima kasih Pak, saya langsung saja. Yang saya mau pertanyakan, luas area yang dibalas ini seluas berapa area yang dibabat hutannya, dan sudah berapa kayu yang diambil? Ya, informasi yang didapat itu memang kami tidak secara detail ya, karena hutan Rapa tadi mayoritas di Desa Rapa itu ya ada 32 hektar ya, 32 km persegi ya. Tentunya memang ketika terjadi OTT ya, terjadi OTT itu kita bisa lihat ya tidak begitu signifikan ya. Kita bisa lihat ini ya. Ya tidak begitu signifikan, tidak misalnya 100 hektar atau enggak ya. Jadi ketika terlihat ini ya, ini sudah merupakan bukti ya, satu tegakan saja ditebang ya, itu sudah merupakan bukti bahwasanya terjadi pembalakan liar ya. Karena satu pohon itu memang harus ada izinnya, harus bayar provisi sumber daya hutan, harus bayar dana-dana reboisasi dan segala macam. Ini kan juga
menjadi faktor menimbulkan tadi ya, salah satunya adalah menimbulkan kerugian ya, kerugian bagi negara. Jadi intinya kalau untuk itu ada penyelidikan lebih lanjut. Kami tidak bisa menggali lebih itu, ya kan? Nanti bapak-bapak bisa lihat nanti pada saat pembacaan dakwaan, karena ini lebih detailnya seperti itu. Intinya hasil investigasi kita itu sudah ada penetapan tersangkanya, ya, kemudian bukti-buktinya yang kita lihat itu ada berapa meter kubik yang ada di Polres ya, bisa dilihat juga di sana itu ada barang buktinya, ya, berapa meter kubik itu udah hasil apa hitungan yang udah ahli yang menghitungnya gitu ya. Jadi secara detail kita tentunya tidak bisa sampaikan ya, karena itu sudah sangat rinci sekali. Demikian. Kalau boleh lanjut Pak, begini, ini kawasan yang dirambah ini Pak, apakah kebun rakyat atau kan ini hutan produksi? Apakah kebun rakyat yang dirambah atau hutan lindung? Ini kan hutan apa namanya, masuk kawasan hutan produksi ya, hutan produksi itu. Jadi bisa dimanfaatkan, ya. Tetapi pemanfaatannya tentu harus izin, ya, izin. Jadi memang itu hutan produksi yang ada produksi yang cara penebangannya itu juga nggak boleh gegabah ya, harus pilih-pilih mana yang sudah diameternya itu cukup, itu boleh ditebang. Ini kan kalau dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab kan tentunya semua bisa diambil ya. Nah itu hutan produksi yang kita ketahui itu hutan produksi sesuai juga dengan RT RW-nya ya, itu kawasan di Tonra itu hutan produksi. Cukup? Ada lagi? Baik, demikian, terima kasih banyak ya Bapak-bapak yang sudah hadir di sini, juga Bapak-bapak semua dari warga Desa Harapa ya yang sudah mendukung juga ya, mendukung ini penegakan hukum kita ya, supaya penegakan hukum kita ini berjalan sesuai dengan relnya. Ya kebetulan saya Pak datang. Di situ ada berapa pohon yang sudah ditebang Pak? Ya, ada 17 ya. Yang kami dengar 17 ya, 17 pokok itu ya yang sudah ditebang. Ya, ketika terjadi penangkapan itu yang OTT-nya, ya OTT. Oh gitu. Itu. Oh iya. Ya, itu cukup barang bukti ya. Sebelumnya itu ya sudah dijual segala macam, ya kita mungkin nggak akan bisa ungkap ya. Nah, artinya ini kan salah satu apalah bukti ya, bahwa saya sudah terjadi itu, sudah lama dilakukan itu. Oh, jadi barang buktinya 17 pohon. Iya, 17 pokok itu ya, pokok. Cukup ya. Terima kasih. Saya ucapkan kembali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.